Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kita aturkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita dipertemukan kembali di sebuah acara yang senantiasa mempersembahkan tentang konsultasi kesehatan. Dan salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para penegak sunnah-sunnahnya. Pemirsa dimanapun Anda berada selama ini, mungkin dari kita masih melakukan hal-hal yang sebenarnya bagi Anda, menurut Anda itu bermanfaat karena makan yang kenyang, kemudian kita melakukan kegiatan-kegiatan yang menurut prediksi Anda itu adalah sesuatu yang proporsional. Tapi terkadang kalau kita tidak mengetahui ilmunya, bisa jadi itu akan salah nanti hasil akhirnya. Kali ini kita akan menyampaikan atau membahas tentang membangun kebiasaan baik berpola hidup sehat. Oleh sebab itu di Ahad kedua di antara pukul 8 hingga 9 malam saya sowan Dr. Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Prof, sehat? Alhamdulillah. Selalu bersyukur. Itu harus itu kunci ya. Karena kalau kita menghitung nikmat yang sudah diberikan itu tidak mungkin bisa ya Prof. Bisa dihitung. Ya. Dan malam hari ini mohon maaf saya sowan sendiri tidak bersama Mbah Kung. Ya, Mbah Kung tadi ada kegiatan gitu. Ya. Prof, ini omong-omong pola hidup sehat yang sering dilakukan di masa dulu waktu saya masih kecil dengan sekarang itu jauh berbeda menurut saya. Memang dulu saya bersekolah itu terkadang jarak 1 kilo itu masih jalan kaki gitu. Terus kemudian masih banyak orang yang anak-anak seusia saya ada yang tidak memakai sepatu malahan. Istilahnya cekeran gitu. Terus kemudian kalau kita mengonsumsi makanan itu sering sekali orang menyebutnya ramban gitu. Ada di kebun kita yang di belakang, kadang-kadang ada juga di pagar-pagar itu ada. Nah, sekarang ini semua orang lebih dimudahkan. Mau makan tinggal telepon, beli ini, beli itu, datang. Tapi kenyataannya justru banyak orang yang sakit. Nah, ini seperti apa logikanya begitu, Prof? Bisa terjadi hal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TV MTA yang saya hormati, memang demikian keadaannya, hidup yang makin sulit atau makin mudah. Saya itu punya cucu. Cucu itu kalau makan minum selalu nunggu orang tuanya di ngundang Grab. Kalau tempo dulu masakan sendiri. Ya Allah. Padahal minum itu ya. Minum aja. Harus pesan begitu ya. Pesan itu. Sama makan pesan juga. Dan yang nunggu ibunya. Nunggu mama sama papa. Gitu. Ya begitulah. Masya Allah. Tapi sebetulnya Allah itu latuh suha. Kamu kalau menghitung nikmatku tidak bisa menghitung. Jadi tidak bisa menghitung. Tapi Allah memberikan nikmat pada kita. Kita harus bersyukur kepada Allah. Ta'udu nikmat Allah latuh suha. Kalau kamu menghitung nikmat itu nggak akan bisa menghitung. Tapi kamu wajib bersyukur saja. Bersyukur, selalu bersyukur. Dan hati ini harus
di dalam hati ini. Ya. Kemarin saya ke teman itu dikatakan yang penting itu Allah itu menghendaki kita itu baik. Ya. Ya. Menghendaki kita baik. Jadi nggak boleh benci. Jadi harus selalu baik. Selalu baik itu sehat. Nah ini yang saya betul apa yang dikatakan. Saya itu sama orang tua saya baik. Dan anak saya ini yang baru saja terjadi. Saya punya, kan saya sakit. Yeah. Itu anak saya mbarep itu, saya belum punya pembantu yang all out. Itu dia menceboi saya. Dia merawat saya. Terus saya bilang, kamu nggak jijik tadi? Saya bilang, nggak. Bapak itu kan orang tua saya dulu yang menceboi saya, yang memandikan saya. Nah, ini apa yang terjadi? Semoga Allah membalas kebaikanmu. Jadi kalau doanya orang tua itu ternyata anak saya itu naik haji masih ngantri, itu dipanggil loh, dipanggil di ke depan. Lah kok aku dipanggil, yes pokoknya dilakoni wae. Jadi kakak anak saya itu tidak urut antrinya, jazz gitu. Ya, langsung mendapatkan kemudahan. Gitu, Allah memberikan kemudahan. Juga anak saya Ragil itu sekolah ngambil spesialis di harapan kita. Itu tidak daftar tapi dipanggil kamu masuk sekolah sekarang tanpa daftar apa-apa. Lah Pak ini nanti kan dimarahi dekannya, enggak ini kalau udah gini ditunjukkan ke dekan bahwa kamu dapat panggilan. Alhamdulillah itu Masya Allah. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu ridhonya orang tua itu menjadikan hidup kita enak. Dan tidak ada yang lebih susah. Saya tadi juga besuk pada kakak saya yang paling tua. Kakak saya paling tua, saya nomor 8 itu Masya Allah saya bersyukur sekali. Itu dulu kakak saya yang ngopeni saya, sekarang jadi orang tua saya. Saya bekteni sekali. Dan ya hidup saya jadi begini lah, enak lah. Kalau kita syukuri, saya sudah pensiun, itu juga tetap saja enak. Jadi diberi anak, Allah memberikan kita keturunan, memberikan cucu, itu kita enak saja. Jadi tidak ada kesulitan apapun, walaupun sekarang orang mengatakan urepe rodo repot. Kita enggak repot, kita selalu hamdalah. Alhamdulillah, seperti pesannya Ustadz selalu bersyukur pada Allah. Itu betul-betul juga demikian diikuti ke Allah. Ikulubihim, jadi hatinya itu, kalau hatinya pokoknya tenang, hatinya senang, gitu, itu akan baik dalam kehidupan ini. Nerimo yang pandum ya. Nerimo yang pandum. Bapak saya juga kalau hujan, panas apa nggak boleh ngiyup. Betul tadi sekolahnya itu cekeran. Saya masih SD itu masih cekeran. Kalau ngaji habis maghrib ngaji itu diulang gitu, duduknya di tempat apa kloso, kloso robek-robek itu ya Allah. Kloso mendong ya. Ya mendong. Mendong. Kloso mendong itu jadinya yang saya kayak saya sangat senang sekali saya sekarang, dan sudah sedo itu guru-guru saya. Ya Allah semuanya sudah sedo, dan guru saya menangis kalau melihat mendengarkan saya dipanggil ke desa saya ngisi ceramah. Si Jai malah yang paling nakal gue di sini. Paling nakal. Saya jadinya kayak begini. Jadi ya itu bersyukur pada Allah. Saya sangat bersyukur. Anak saya, cucu-cucu saya, semoga juga panjenengan semua para pendengar MTA yang taat istiqomah, semoga tetap istiqomah pada Allah, menikmati kajian-kajian MTA ini menjadikan diri kita sehat waras. Itu sesuatu yang luar biasa. Saya sendiri kalau melihat gemerutuk itu
MTA ini rasanya hati Mary. Mary kok aku raiso kayak ngono gitu. Ya, itu kepinginnya ikut ngaji. Ikut ngaji lebih enak gitu. Ya, jadi kalau ngaji yang ngaji sendiri, terjemahnya kita baca gitu. Jadi kalau ada yang saya penting ya saya keluari gitu. Ya Allah, rasanya nikmat. Jadi antara agama, hati, dan kehidupan kita nggak ada kesulitan sama sekali. Saya juga berharap doa saya para pendengar semuanya Radio MTA yang ikut ngaji, baik di radio maupun yang datang ke majelis, semua diberikan ketenangan oleh Allah. Hati yang tenang, gitu. Jadi bikul bihimarodo, jadi dalam hati yang baik, gitu. Jadi ridho Allah yang diberikan oleh Allah, apapun kita ridho, kita bersyukur, selalu bersyukur pada Allah. Itu Masya Allah, rasanya saya diberi sakit oleh Allah pun, ya yang mendoakan banyak sekali, semua mendoakan semoga hidup lagi. Ya sakit kok 8 bulan saya tuh jadi stroke, sekarang udah jadi alhamdulillah udah baik. Tangan saya juga sudah baik, semua baik, bicara baik, memorinya juga baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, jadi inilah kehidupan. Kita bersyukur pada Allah itu. Jadi la in syakartum la azidanakum la in kafartum idza sadid. Kalau kamu bersyukur, ku tambahkan nikmat. Dan syukur itu nikmatnya itu nggak bisa dihitung, nggak bisa dihitung. Itu kita menghitung apa, kita yang hanya bersyukur pada Allah. Sidik, sidik, kita hanya bersyukur pada Allah. Kita kalau bisa memberi rasanya, memberi itu nikmatnya kalau kita menerima juga. Betul. Baik, Prof dan pemirsa dimanapun Anda berada, silakan bagi Anda yang saat ini memiliki pertanyaan terkait dengan pola hidup sehat, ini sangat luas sekali. Namun insya Allah Profesor Dr. Zainal Arifin Adnan, spesialis penyakit dalam, konsultan reumatologi, Vinasim, beliau insya Allah akan jawab apa yang Anda tanyakan terkait dengan kesehatan Anda. Ada pertanyaan dari Bapak Supriyono di Batang. Saya penderita diabetes sudah kurang lebih 18 tahun. Saya selalu cek kesehatan sebulan sekali rutin. Sesuai pemeriksaan dokter bahwa gula darah masih terkendali atau aman. Saat ini saya sering mengonsumsi tape singkong. Apakah konsumsi tape singkong untuk jangka panjang apakah aman bagi kesehatan? Begitu. Itu suatu contoh kenyataan. Iya. Ya, kenyataan bahwa walaupun diabetes, karena tape singkong membuat dia juga sehat. Jadi apakah yang membuat kita mati itu apa sih? Sakit itu apa? Diabetesnya apa? Iya, betul. Sakitnya. Ya. Jadi kenyataannya mati itu di tangan Allah, bukan di tangan diabetes. Jadi kita taat aja pada Allah lah, bersyukur pada Allah. Tape singkong gimana hubungannya? Kalau lihat manisnya itu ya kena gula itu nggak boleh. Tapi kenyataannya dia udah berapa tahun? 18 tahun. 18 tahun tetap sehat. Saya itu juga kadang-kadang iri. Kakak-kakak saya itu sudah meninggal semua, tinggal satu yang paling atas. Dan saya itu masih Allah memberikan kenikmatan kita luar biasa. Jangan takut kalau Allah sudah memberikan, ya di hati itu rasanya ayem. Kalau ayem itu hati itu membuat hidup ya. Ya, bahagia. Ya mati itu tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikurangi. Jadi tape itu kan membuat orang gulanya tinggi, seharusnya cepat mati. Cepat mati, tapi kenyataannya Allah tidak menghendaki, ya wes.
tidak bisa dimajukan dan tidak bisa diundurkan orang mati itu. Tapi bukankah dari keilmuan seorang dokter itu kita juga harus ada ikhtiar? Iya, ikhtiar. Jadi man aslama wajhaulillah wa ba musinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kamu wis madhep yang Gusti Allah, kamu tinggal ikhtiar dengan baik. Jadi tetap ikhtiar. Nggak bisa, nggak harus ikhtiar. Ya ikhtiarku mangan tape gitu. Ya. Dan tadi juga sebulan sekali beliau juga memeriksakan atau kontrol ke dokter ya. Mungkin dia juga mendapat obat dari dokter. Ya. Tapi tetap, tapi obat dapat ya tetap diminum. Nah itu. Kita pun ya harus begitu kalau hidup, kepengen hidup sehat, hidup dalam ridho Allah lah. Iya. Baik begitu Pak Supriyono ya. Semuanya ketika kalau menurut hadis itu kalau tidak berlebihan semuanya juga baik ya Prof. Iya. Tidak berlebihan, bisa ngukur awake dhewe. Betul. Badannya diukur, saya ini harus begini. Itu tidak berlebihan. Ya seperti Rasulullah SAW sudah mencontohkan, makan kalau sudah lapar, berhenti kalau sudah kenyang. Gitu kan? Tidak ngongso, uripe ora ngongso, ora ngayawara, tidak nglanggar etika, akhlak. Ya toh? Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Yang kamu utamakan, kamu saya utus itu untuk menyempurnakan akhlak, terukur jadinya. Tidak aja berlebihan. Wis duwite akeh terus berlebihan. Ya hadisnya Rasulullah ya gitu. Wong urip itu nek dikai masak gunung isih kurang menanjal sak gunung meneh. Telung gunung meneh. Nggih, sampai dia nek rung mati rung terima. Ya Masya Allah. Iya. Jangan begitu. Baik. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Pak Adi di Berlian Makmur, Sumatera Selatan. Tekanan darah yang normal untuk usia 47 tahun berapa, Dok? 47 tahun. Kalau tekanan darah itu sebetulnya sama. Tua sama muda harus antara di bawah 150 sistolnya atau di bawah 140 itu akan baik, akan terkontrol. Ya, tekanan baik, diastolnya juga begitu di bawah 100. Ya, tapi kenyataannya saya sendiri itu diuji Allah, tekanan darah saya itu rendah. Berapa, Prof? Saya itu tidak pernah lewat dari 120. Sistolnya. Bukankah itu normal sebenarnya? Normal. Nah, ya tapi kalau Allah sudah menguji dengan penyakit, ya saya sakit. Iya. Gitu. Ya. Tapi kalau Allah menguji baik ya baik. Makanya tetap bersyukurlah kita. Ya. Saya itu juga tetap bersyukur, Iya. Dan bahkan orang yang tidak sakit pun kadang-kadang tahu-tahu besoknya meninggal. Iya. Jadi bukan karena penyakit ya. Saya punya teman menunggu jadi guru besar. Itu dia dilantik jadi guru besar sampai rumah meninggal. Iya, guru besar baru aja dilantik. Siang itu dilantik, siang pulang di rumah meninggal dunia. Ya jadi kematian memang kehendaknya Allah. Kita nggak bisa apa-apa. Makanya tetap baiklah kita. Tetap baiklah kita. Baik, ya. Ngaji itu penting sekali. Betul. Baik, kami buka untuk telepon juga di 02716793000, SMS WA di 08112553000. Kali ini pertanyaan datang dari Bu Nur di Karanganyar, Ngawi. Ngawi ternyata ada Karanganyar. Prof, semoga dokter selalu diberi kesehatan. Amin. Mau tanya apa perbedaannya hipotiroid dan hipertiroid? Dan jika kekurangan hipotiroid, apa efeknya pada tubuh? Dulu saya pernah kekurangan kata, dokter, hiponya 6. Terus waktu kontrol sudah tidak ada keluhan tentang hipo. Jadi sudah tidak dikasih obat lagi sama dokter. Dan dokternya kurang menjelaskan apa tidak apa-apa.
kalau tidak lanjut berobat karena sudah tidak ada keluhan. Iya. Jadi yang benar itu namanya euthyroid. Euthyroid itu tiroid yang normal. Dan seharusnya kalau satu kali aja belum kita syah dianggap hipotiroid atau hipertiroid, kita bandingkan lagi, dicek lagi. Kalau dicek lagi kurang baru, kadang-kadang false atau kesalahan laboratorium itu banyak sekali. Jadi lebih baik dicek lagi. Kalau itu hipo betul, ya kita terapi. Gejalanya sih ya sama aja, lemes-lemes saja. Tapi kalau hipertiroid ya lemes-lemes saja. Tapi nadinya banter banget. Ya kita harus banding, cek laboratorium lagi di tempat lain. Di tempat lain. Bukannya nggak percaya, tapi coba dibandingkan normal atau tidak gitu. Ya, begitu ya. Untuk pertanyaan yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Nur yang ada di Karanganyar Ngawi. Memang kebanyakan wanita tuh. Tadi bedanya di apa? Di hipo dan hiper tadi? Ya bedanya rasanya tubuh itu. Kalau hiper itu panas banget, rasanya awak panas. Jantungnya juga cepat. Kalau lambat itu ya hipotiroid itu lambat, sekarangnya lambat. Berat badan juga bisa turun. Hipertiroid itu ya turun berat badannya. Ya. Baik, kita masih nantikan untuk yang mau bertanya di telepon ataupun di WA dipersilahkan. Ya, tadi sempat Profesor menyampaikan bahwa satu kebahagiaan tatkala seorang anak itu memberikan satu perhatian yang mungkin orang menganggap itu kecil ya, bisa saja menganggap kecil. Tapi terkadang juga dulu Pak B.J. Habibie pernah menyampaikan lebih baik memiliki putra yang tidak pinter tapi akhlaknya betul, begitu ya. Nah, bagaimana ini penjelasannya, Prof? Jadi sebetulnya kalau baik idealis ya pinter ya akhlaknya baik. Betul. Ya akhlaknya baik ya pinter ya itu gawean sing mapan gitu. Tapi kalau Allah menghendaki kita terus selalu bersyukur, belajar baik itu baik. Jadi saya seorang dokter belajar agama juga, ya baik-baik saja. Ilmu dokter ya saya kuasai, ilmu agama kalau bisa ya kita kuasai, dan ya kita ikut MTA itu, dengerin MTA itu. Kita kalau lihat di TV pada gebruduk datang di akad pagi itu rasanya merry. Rasanya merry. Atau orang pakai kerudung putih itu Pak Haji pagi subuh berangkat pada ke masjid itu juga rasanya merry. Ingin ikut. Gitu itu Allah sudah mencatat dengan kebaikan yang baik. Ya, begitu. Kita masih nunggu untuk yang bertanya. Silahkan. Mungkin ada pemirsa baru di malam hari ini. Silakan catat. Kalau telepon silahkan di nomor 0271 6793000, 0271 6793000, SMS WA di 08112 5533000. Kita buka untuk telepon yang pertama. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Ya, bisa diulang bagi yang telepon di 0271 6793000. SMS WA di 08112 5533000. Bagi yang sudah masuk, kita panggil, silahkan menjawab. Sebaiknya langsung suara TV atau radionya dikecilkan ya, 0271 6793000. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, assalamualaikum. Belum terdengar suaranya ya? Iya. Ya.
Ya, bisa diulang untuk yang ditelepon. Sepertinya belum terdengar tadi suaranya. Kita buka lagi 0271 679 3000. Baik, masih kita nantikan. Jadi pola hidup sehat ini sebenarnya juga tidak memerlukan biaya yang banyak, mahal. Ya. Gitu. Iya. Ya. Jadi yang penting itu doanya mau makan itu kalau anak kecil kan Allahumma barik lana. Nah, berkahnya itu yang dipentingkan. Fima rozaqtana wa qina adzabannar. Jadi makanan yang berkah itulah yang dikehendaki oleh Allah. Harus kita pun juga gitu. Ini berkah itu yang dikehendaki oleh Allah, bukan makanan enak, bukan yang bergizi daging, keju, itu enggak. Tapi yang berkah lah. Betul. Okay. Dan itu menyamankan kita makan itu dengan kondisi yang tidak ada beban ya. Tidak ada beban karena ketika dari pembelian makanan itu sendiri memiliki unsur-unsur yang haram tadi, mungkin jelas akan banyak berpikir begitu. Iya, kita kalau yang kita makan itu halal, apalagi kita penuh diberikan harta yang cukup oleh Allah, sambil kita bersedekah, kita makan sama yang kita sedekahkan, itu akan baik pada tubuh kita. Rasanya enak ke hati. Kalau bisa bersedekah itu. Iya. Begitu. Dan kita buka lagi telepon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa Bapak, di mana? Saya Pak Yoto di Riau. Pak Yoto di Riau, silakan Pak Yoto dengan Prof. Zainal. Pak Yoto di Riau. Ya, silakan Pak Yoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu penyakit apa itu, mata itu berair itu apa sebabnya, apa makanan, apa penyakit ya Pak? Kemungkinan itu pembuangan air matanya berlebihan. Jadi itu ke dokter disembuhkan. Obatnya itu pakai obat herbal apa pakai apa itu? Kalau bisa ya obatnya ke dokter aja, jangan herbal. Jangan herbal. Jadi ke dokter itu terukur. Semoga baik. Itu biasanya ada penyempitan dari saluran pembuangan air mata yang dibuang ke dalam hidung itu. Itu ada penyempitan itu. Kok berbes saja. Jadi keluar air mata saja, tidak enak, itu kadang-kadang perih. Itu sebaiknya ke dokter aja, dan diberikan tetes mata akan cepat baik insya Allah. Gitu Pak Yoto. Begitu Pak Yoto. Halo Pak Yoto. Yo. Sudah bisa menangkap ya? Terima kasih atas jawabannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Pak Yoto yang sudah tadi masuk ya. Iya. Baik. Kemudian kita masih nantikan. Memang Pak Yoto tadi ngendika bagaimana kalau herbal. Saya itu tidak anti herbalnya, tapi kemarin pun ada pasien itu karena dia berobat dengan herbal aja. Tadi juga ada, itu wajahnya bengep kayak moon face namanya. Itu karena herbal. Herbal itu isinya bukan monofarmaka, tapi multifarmaka di dalam kapsul itu. Jadi kadang-kadang kita tahu dia rematik, itu seorang anggota angkatan, jadi gagah gitu, tapi wajahnya moonface. Jadi saya suruh berhenti, saya suruh periksa dulu hasilnya gimana.
Begitu ya, Pak Yoto di Riau. Jadi terkadang di dalam herbal yang sudah diekstrak ya, Prof, itu mengandung tidak monofarmaka, gitu. Jadi ada campuran-campuran lain. Iya, polifarmaka. Polifarmaka. Nah ini yang berbahaya, ya, karena di sana antara campuran satunya itu terkadang crash begitu ya. Kadang-kadang antagonis, ada interaktif yang merugikan. Iya, begitu. Baik, masih dinantikan. Mohon untuk Pak Mahmudin di Pekanbaru tidak menelpon di WA ya. Silakan teleponnya di 0271 679 3000 ya. Mohon sekali lagi untuk Pak Mahmudin Pekanbaru tidak telepon di WA. Oke. Kemudian ini ada Ibu siapa ini? Sebentar, saya lihat. Ibu Rosid ya. Ibu Rosid, izin bertanya dokter, saya memiliki beberapa keluhan sakit di persendian, termasuk pelantaris dok. Kemarin sudah sering berobat, kok makin kesini makin merata ke lutut, siku dan pinggul, dan juga jari tangan kaku, terlebih setelah bangun tidur. Ke dokter apa harusnya saya harus berobat ya dok supaya tepat sasaran, mohon pencerahannya. Ke dokter apa ini maksudnya? Ya itu namanya kalau pelantaris itu telapak kaki, bantalannya itu yang radang. Itu sebaiknya diistirahatkan dulu atau pakai alas kaki yang empuk. Gitu ya. Kalau kemana-mana ke sendi-sendi pada kena namanya poliartritis. Jadi artritis yang banyak sekali, kadang-kadang pindah kiri, pindah kanan, pindah bawah. Itu namanya migran. Jadi pindah-pindah. Itu jangan ngobati sendiri. Sebaiknya ke dokter ortopedi atau ke dokter penyakit dalam bagian reumatologi. Nanti akan terdiagnosa dan akan diberikan terapi yang pas saja. Jangan banyak-banyak terapinya. Jangan banyak-banyak, jangan keliru. Kadang-kadang kita ngobati itu berdasarkan tulisan di ronsennya. Nah itu nggak baik. Paling baik kalau dipegang oleh dokternya. Oh ini begini. Nah akan tepat sesuai diagnosa ya. Dan orang terkadang malah tidak menggunakan alas kaki yang empuk, malah tidak menggunakan apa-apa. Kadang-kadang ceringis. Nah itu malah merugikan. Sebaiknya alas kaki yang rata, yang empuk gitu ya. Itu akan baik, akan cepat baik. Begitu untuk Ibu Rosid ya. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya. Ini datang Ibu Warsini di Sukoharjo. Prof, mau tanya, anak saya umur 8 tahun. Kalau mencium bau wangi katanya sesek. Itu kenapa ya dok? Terima kasih jawabannya. Jadi itu alergi dia. Alergi tidak senang gitu aja. Udah membuat dia sesek. Tapi kalau senang nggak sesek. Ya jadi bagaimana membuat Kang Putra itu jadi senang minum yang baik-baik itu. Psikis jadi, ini ya. Psikis. Tapi kalau tetap nggak senang ya disingkirkan. Jangan sampai diberi. Di desensitisasi. Jadi pelan-pelan diberikan sedikit bau gitu agar dia senang. Kalau bau wangi itu kan baik aja. Sesuatu yang baik harus yang menurut orang lain pun baik, menurut norma itu baik, maka sebaiknya dikenalkan kepada seseorang atau anak kita itu harus baik begitu Betul. Bukan lantas harus dikesampingkan dulu, tapi tetap ada arah untuk mengenalkan sesuatu yang baik itu tadi ya. Yang baik harus diterima dengan baik. Betul. Berarti ada sesuatu yang tidak pas tadi ya. Baik, kita masih nantikan untuk pemirsa yang ingin bertanya untuk malam hari ini.
Dan kemudian untuk saat ini sering juga kita mengalami banyak hal penyakit-penyakit baru begitu ya. Menurut saya, karena dulu tidak ada asam lambung, tidak ada yang saya tidak mengenal gitu, tapi sekarang banyak sekali. Nah, itu sebenarnya apa dulu itu tidak ada atau sekarang itu baru ditemukan diagnosanya begitu, Prof? Kecuali dulu tidak ada karena cuacanya beda. Lingkungannya beda. Sekarang itu lingkungannya padat, cuacanya beda. Nah, itu terus kita timbul macam-macam penyakit. Ya, kemarin saya dapat pasien leukositnya tinggi kayak kanker gitu, tapi ternyata bukan, karena radang paru-parunya yang sudah lama, tapi dia olahragawan, jadi nggak nongol. Kalau olahragawan itu kalau sakit nggak mau nongol, cepat sakit terasa gitu, pelan-pelan baru terasa. Dan kalau kita sudah terapi, diagnosisnya cocok ya segera turun dengan baik. Iya. Baik, pertanyaan terakhir ini dari Mimbar. Oh, namanya Mimbar ya. Mimbar di Kebumen. Prof mau tanya, kalau saraf kejepit di tulang belakang, apa bisa sembuh dengan olahraga renang? Apa juga perlu terapi yang lain? Ya, umur berapa? Ini tidak sebutkan ini. Oh iya. Kalau dari MRI itu biasanya jawabannya saraf kejepit. Itu jangan kesusu di terapi operasi. Ya, dicoba dengan renang atau dengan, tapi jangan diputar ke krek gitu ya. Itu nanti malah makin kalau kejepit betul ya makin sakit. Kalau renang gerakannya kan enak gitu, akan baik. Dan terapinya juga saya pesan yang monoterapi, ya monofarmaka. Jadi satu macam aja kalau memang mau di herbal. Tapi kalau herbal pun kalau sudah 3 hari, 4 hari tetap aja makin putih, itu ya diganti lagi ke dokter yang pas. Ya, dokter ortopedi atau dokter penyakit dalam bagian reumatologi akan baik. Baik, terima kasih. Umurnya 47 ini baru saja nyebutkan. 47. Ya, kebanyakan itu diagnosisnya begitu. Tapi kalau itu mendadak kejadiannya biasanya bukan karena saraf kejepit, itu sudah lama bisa. Kalau mendadak itu mesti ada terjadi sesuatu accident. Jadi ada accident betul yang biasanya hernia, itu hernia tulang belakang. Ya, baik, terima kasih Prof. Untuk malam hari ini sudah berbagi ilmunya, kemudian banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan sudah masuk melalui telepon ataupun yang melalui SMS WA. Nah, mungkin bisa disampaikan juga kepada pemirsa sebaiknya pola hidup seperti apa ketika dari bangun tidur sampai tidur lagi itu, agar kita selain dalam kehidupan kita ini sehat, juga kita bisa senantiasa melakukan kegiatan ini dengan rasa atau semata-mata ibadah begitu. Iya, jadi kuncinya itu di hati yang istiqomah, yang tenang. Ya, yang tenang. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Aku mengutus engkau Muhammad itu untuk menyempurnakan akhlak. Dan akhlak yang bagaimana itu yang susah. Itu akhlak tidak hanya akhlak baik gitu. Itu baiknya akhlak yang ngaji, harus tahu betul. Jadi kita lihat kalau saudara kita yang sudah ngaji itu kadang-kadang kita iri melihat kok saiki apik men, kok sekarang sehat men, ya. Kok sekarang cakep, sekarang putih, sekarang bersih. Nah, itu memang kondisinya begitu. Jadi kita harus meyakini bahwa apa yang diberikan oleh Allah kepada kita lewat hadis maupun ayat-ayat Allah itu akan membuat kita baik. Nah, kita baik itu kemana?
ngaji yang pas ya, yang pas itu yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Nabi-Nya. Yang diantaranya kalau saya itu di MTA, di MTA sendiri nginjen di MTA itu, nah kayak apa diberikannya, jangan melihat siapa yang mengatakan, tapi apa yang diucapkan. Itu kita kajian itu akhlak itu kayak apa sih? Nah, kadang-kadang kita gerjekan di kantor itu ayal-ayalan tuh coba kembali ke akhlak yang Qurani yang sesuai dengan sunnah Rasulullah. Insya Allah akan baik. Baik Prof, terima kasih sekali malam hari ini telah berkenan hadir di studio MTA TV. Semoga kita bisa istiqomah untuk melakukan kebaikan-kebaikan ini kepada apa yang dihadapkan Allah pada diri kita. Amin, gitu, amin. Karena terkadang kita untuk istiqomah itu yang paling sulit, berat, gitu. Dan mohon juga kami bimbingan dan doanya agar senantiasa bisa lurus di jalan Allah, Quran dan Sunnah. Amin, amin, amin. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi sajian Sowan Dr. Zainal untuk edisi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa tercerahkan dengan pola hidup sehat. Saya Rudi Arfianto, mohon maaf atas segala kesalahan. Bila taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.